Bang. Sore lur, hari ini aku mau bantu Mbak Isna panen ubi jalar. Gak cuma berdua yo, tapi dibantu juga sama sebagian warga desa Talang, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur. Banyak jenis ubi jalar yang ditanam di sini, mulai dari ubi madu sampai ubi ungu. Rata-rata, ubi mulai bisa dipanen setelah berumur 3 sampai 4 bulan. Panennya lumayan gampang kok, tinggal pakai cangkul wae. Sing penting pelan-pelan nyangkulnya, jangan sampai cangkulnya kena ubi. Sudah penuh karungnya, langsung diikat dan digotong ke motor. Lumayan berat loh iki, satu karung bisa sampai 45 kg beratnya. Jadi tambah berat sih, tapi nggak apa-apa lah. Sudah lumayan deket kok lokasinya. Terus Pak. Sebelum diolah, ubi harus dikupas dulu. Meskipun gampang ngupasnya, tetap harus hati-hati. Pisau nih tajam banget iki. Udah lah ya, setengah wis dicuci ya. Oh, iya Pak. Wis penuh. Ya tak cucian dulu. Iya. Sekarang kukus ubinya. Pastikan air untuk mengukus sudah mendidih lur, jadi panasnya bisa maksimal. Supaya ubi cepat matang dan empuk, potong ubi jadi beberapa bagian. Jangan lupa menutup panci supaya uap panas tetap berada di dalam. Jadi ubi bisa matang sempurna. Tunggu sekitar 20 menitan sampai ubi benar-benar empuk. Sudah pada tahu toh, mengukus termasuk cara mengolah makanan yang baik yo. Soalnya kandungan gizinya nggak banyak terbuang. Mbak, ini Mbak, ubinya udah matang Mbak, dari kukus. Kersane iki Mas. Dul, kalau kerotone digawa mbak Mbak Isma yo. Oh, ya Bu. Ya, iki ngene.
UKM desa ini, ubinya mau diolah jadi kue kering ekrol. Pasti pada tahu toh, seperti apa kue ini? Ada juga yang menyebutnya kue semprong. Ubi yang sudah dikukus langsung ditumbuk sampai halus. Kemudian dicampur dengan bahan lainnya seperti tepung, pengembang, telur, gula, garam, dan mentega cair. Yang dipakai bukan cuma telur ayam loh yo, tapi ada tambahan telur bebek untuk memperkaya rasanya. Selain itu, perpaduan telur ayam dan telur bebek bisa membuat adonan lebih pulen dan mudah mengembang. Aduk semua bahan sampai tercampur rata lur. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung dicetak. Ada cetakan ekrol khusus yang terbuat dari plat besi. Tuang 1 sendok adonan, lalu jepit dengan cetakan. Sambil dibolak-balik yo, supaya nggak gosong. Kalau sudah, langsung digulung mumpung masih panas. Kelihatannya gampang, tapi tetap mesti hati-hati menggulungnya supaya bentuk ekrolnya bisa cakep-cakep. Setelah terkumpul banyak, ekrol bisa langsung dikemas dan siap dipasarkan. Mbak Isna, Iya. ini disuruh ngantar ekrol sama kroto, Mbak. Oh iya, makasih ya, Dek. Oh, iya, Mbak. Oh iya, Mbak Isna dan Bu Sri mau buat ekrolnya makin spesial lur. Ada tambahan kroto. Wah, piye kuwi yo rasane? Aku jadi penasaran. Bahan yang mau dipakai antara lain telur, coklat bubuk, tepung terigu, gula, pengembang, minyak, dan pewarna makanan. Untuk krimnya, pakai kental manis, susu cair, dan tepung terigu. Kalau sudah, tambahkan krotonya. Kroto nggak cuma menambah cita rasa makanan lur, tapi juga pakai gizi nih. Antara lain, kandungan proteinnya yang lumayan tinggi. Setelah jadi adonan begini, langsung tuang ke loyang yang sudah diolesi mentega. Saat memanggang bolu, gunakan api sedang wae biar matangnya merata. Tunggu sekitar setengah jam yo. Kalau sudah matang, tinggal disajikan wae iki. Bolu dijadikan 2 bagian. Susun bolu di bagian paling bawah, lalu olesi krim. Kemudian letakkan ekrol ubinya. Susun sekali lagi yo, mulai dari bolu lagi, kemudian krim ke bagian atasnya. Setelah itu, ditaburi kroto dan bubuk coklat. Wih, dilihat dari tampilannya, cantik ya lur. Iki nek istilah anak-anak zaman sekarang disebok lur. Tapi kalau menurutku, bolu krim ekrol ubi kroto mantep toh namanya. Masing-masing bagian kalau dimakan sendiri sudah enak rasane. Apalagi kalau disatukan begini, pasti enake pol iki.
Oke, langsung sikat lur. Bener toh, perpaduan rasanya pas banget. Manis tapi nggak kemanisan. Ditambah ada sensasi renyah kroto, membuat rasanya makin unik. Aku sih yes iki lur. Kalau pada kepengen buat sendiri di rumah yo. Kawasan perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara merupakan muara dari beberapa sungai yang melintasi kota Kendari, mulai dari Sungai Wangu, Kambu, dan Angonya, serta beberapa sungai kecil lainnya. Lelemo atau lamun merupakan tanaman berbunga yang telah beradaptasi dalam lingkungan air asin. Tumbuhan dari bangsa Alimatalas ini tumbuh bergerombol dan biasa ditemui di perairan laut dangkal yang hangat kurang dari 3 meter. Lelemo menjadi penghubung daerah ekosistem mangrove dengan kawasan terumbu karang. Di saat air surut, menjadi waktu yang tepat untuk mencari lelemo, karena kita akan lebih mudah melihat dan mencari keberadaan lelemo yang bisa dimasak. Buahnya terdapat di bagian sela daun yang menempel pada dasar perairan. Dengan menggunakan kacamata molo ini, kami harus benar-benar teliti mencari lelemo buruan. Tidak hanya buahnya saja, aku dan Pak Faisal juga mengumpulkan batang dan akar lelemu yang muda. Lelemo atau lamun yang kami dapat akan dimasak menjadi makanan khas Kendari, yaitu lelemo masak kari. Bagian lelemo yang bisa dimasak adalah biji yang terdapat dalam buahnya. Dalam setiap buah hanya terdapat beberapa butir biji saja, sehingga untuk dapat dimasak dibutuhkan banyak buah lelemo. Selain bijinya, kita juga bisa menggunakan bagian akar lamun yang masih muda. Akar lelemo tampak berwarna keputihan dengan tekstur yang masih cukup lunak. Bagian ini cukup dipotong dan dipisahkan dari daun semuanya saja. Semua biji dan akar muda lelemo dicuci terlebih dahulu untuk membuang sisa pasir dan kotoran yang menempel. Lapisan tipis yang membungkus biji lelemo juga harus dibuang. Selain untuk menjaga kebersihan bahan masakan, pencucian ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kadar garam lelemo. Sebelum dimasak dengan bumbu kari, biji serta akar lelemo harus direbus sebentar. Perebusan ini hanya dilakukan untuk mengurangi kadar garam dan lendir pada lelemo, sehingga aman saat dimakan. Merebus biji dan akar lelemo juga dilakukan secara terpisah karena waktu masak akarnya lebih lama dibandingkan biji lelemo yang berukuran sangat kecil. Untuk memasak bahan makanan dari laut, biasanya digunakan rempah yang memiliki aroma kuat, yang berguna untuk mengurangi bau amis dan sisa air laut yang menempel. Serai salah satu bumbu yang bisa digunakan untuk memasak bahan makanan dari laut. Kandungan minyak esensial dan atsiri dalam serai mampu menghilangkan bau amis bahan pangan dari laut, dan sebaiknya batang serai diiris dan digiling halus. Kemiri, cabai, serta bawang merah dan bawang putih dapat menjadi campuran rempah yang akan menjadi penyedap masakan kari ini. Bumbu halus yang sudah ditumis Inak Nurhaya selanjutnya langsung ditumis hingga harum. Kemudian santan kelapa bisa dimasukkan dan dimasak bersama bumbu dan terus diaduk. Jika bumbu halus sudah matang dan berwarna kecoklatan,
maka tomat iris bisa dicampurkan. Barulah setelah bumbu dan kuahnya tercampur, rebusan biji dan akar lelemu yang sudah setengah masak ini dimasukkan ke dalam kuali agar cita rasa masakan menjadi terjaga dan lebih meresap bumbunya. Semua bahan gulai kari ini dimasak hingga mendidih. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mematangkan gulai kari hingga siap untuk dihidangkan. Lelemu masak kuah kari jika dinikmati tanpa pendamping rasanya kurang pas. Untuk itu, Inak Musridah membuat sinonggi. Sinonggi merupakan sagu yang dimasak dengan air mendidih. Sondan merupakan sebutan lain untuk papeda oleh masyarakat Papua. Sagu dimasak dan diaduk cepat agar semua bagian terkena air panas dan menjadi lengket seperti lem. Sinonggi yang kaya karbohidrat ditambah dengan biji serta akar lelemu yang kaya vitamin dan mineral tentu saja menjadi sajian yang lengkap. Perpaduan bumbu dan rempah yang digunakan ke dalam masakan kari lelemu ini terasa gurih dan segar. Ternyata ada banyak bahan masakan yang bisa didapat sekitar kita dan diolah menjadi lauk pauk yang enak dan baik bagi kesehatan. Memiliki bentang alam yang lengkap, Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah yang terdiri atas wilayah dataran rendah hingga daerah pesisir. Di Desa Landipo, Kecamatan Muramo ini, aku akan mengeksplor bagian hutan dan kebun warga untuk mencari buah-buahan hutan yang enak dan baik untuk dikonsumsi. Buah dongi memiliki penyebutan lain seperti songi ataupun buah dengen serta dengilo bagi masyarakat Manau. Tanaman asli Asia Tenggara ini memiliki aroma dan cita rasa asam yang khas. Buah yang sudah matang biasanya ditandai dengan kelopak buah yang terbuka dan terlihat buahnya yang berwarna kuning terang. Buah yang sudah aku petik akan dibuat menjadi campuran kue lapis kukus khas Tolaki. Yang diambil adalah bagian dalam buahnya yang berwarna kuning terang. Untuk mendapatkan bagian buahnya, aku harus mengupas kulit kelopak buahnya. Barulah kemudian buah dongi bisa didapat. Buah dongi selanjutnya tinggal ditumbuk. Menumbuknya juga tidak terlalu halus. Sebagian buah dongi halus ini akan diperas untuk diambil sarinya, sementara sebagian lagi akan dicampur utuh ke dalam adonan. Adonan kue lapis yang akan dibuat oleh Ibu Asna hanya terdiri dari 2 lapisan saja. Lapisan bawah merupakan adonan dasar berwarna putih yang terbuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan. Untuk takaran antara tepung dan santan adalah 1:1. Sementara gula yang digunakan menyesuaikan dengan banyaknya adonan dan tingkat kemanisan yang diinginkan. Mengingat buah dongi ini memiliki kadar asam yang cukup tinggi, tentu saja jumlah takaran yang akan dicampurkan dalam adonan harus diperhitungkan. Karena buah-buahan asam bisa meningkatkan kadar asam lambung, terutama bagi penderita penyakit yang berhubungan dengan lambung dan pencernaan. Jika air kukusan sudah mendidih, adonan putih bisa dimasukkan ke dalam cetakan hingga menutupi setengah bagian loyang. Kemudian dikukus sekitar 20 menit hingga matang.
Lamanya pemasakan juga tergantung ketebalan dari lapisan yang diinginkan. Semakin tebal, tentu saja dibutuhkan waktu pengukusan yang semakin lama. Saat lapisan putih pertama sudah matang dan mengeras, maka adonan kuning buah songgi sudah bisa dimasukkan dan kembali dikukus hingga matang. Inilah kue lapis kukus dari buah dongi khas Tolaki, Konawe Selatan. Sari dan halusan buah dongi yang berwarna kuning cerah membuat warna kue ini menjadi semakin cantik. Rasa segar asam buah dongi juga memberi rasa dan aroma berbeda pada panganan tradisional ini dibandingkan kue lapis pada umumnya yang bercita rasa manis. Dengan mencampurkan halusan buahnya, aku masih bisa merasakan tekstur buah pada lapisan kue yang berwarna kuning ini. Sajian kue basah seperti kue lapis dongi ini biasa hadir dalam beragam acara hajatan masyarakat. Mbak Marta sudah tes? Siang-siang gini, dagangan masih banyak yang belum laku. Aku mampir ke Terminal Sumedang dulu ah. Siapa tahu banyak pembeli di sana. Berapa duit? Tergantung besar kecil sih. Oh iya, yang ini aja ini. 5.000 Pak. 5.000 nggak bisa 3.000. Wih, lagi aku sih Mak. Mana emang? Kalau 3.000 saya beli satu gitu. Udah yang 5.000 buat menaris aja ini. Lumayan ada yang beli. Semoga setelah ini laris manis Tanjung Ibu. Ada yang tahu daganganku hari ini? Iki bukan jeruk Bali yo. Namanya jeruk Cikoneng. Jeruk jenis iki sudah jadi identitas jeruk Sumedang loh. Seperti namanya, jeruk ini berasal dari desa Cikoneng, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Sekilas memang mirip jeruk Bali. Gak heran sih, karena mereka memang masih satu keluarga. Tapi yang membedakan, jeruk Cikoneng lebih manis dan warna buahnya lebih merah. Jeruk. Mang, jeruk, Mang. Jeruk mana nih, Mang? Jeruk Cikoneng, Suraha. Tergantung besar kecilnya. Wih, 3.000 dah. Waduh, apa nggak salah lihat ya? Pembeli barusan mirip aku yo. Apa jangan-jangan? Wah, perasaanku nggak enak. Jangan aja malah bikin sial karena kejadian barusan. Ya ampun, apes. Kesialan apa lagi nih? Daripada makin gak jelas, mending aku pulang aja. Jeruk, Pak. Apaan jeruk? Udah 5.000-an aja, Pak. Jangan jatuh ya. Iya. Waduh, nggak ada uang kecil, Pak. Udah dah, besok lah. Iya. Ini gampang, Mas. Iya. Duh, gimana dagangannya? Enggak, Teh. Masih banyak, Teh. Apes aku tadi ketemu setan. Jadi nggak laku. Ya udah, kupas aja. Kita bikin campuran surabi. Oh, ya, Teh. Jadi aku kupasin aja ya. Untung ada Teh Nina, jadi jerukku gak mubazir hari ini. Aku jadi semangat bantu Teh Nina membuat serabi. Aku kupas jeruk Cikonengnya dulu yo. Jeruk Cikoneng tidak berbuah sepanjang musim. Hanya pada periode Maret sampai Juni aja yo.
Biasanya mulai bisa dipanen setelah 7 tahun dari masa tanam bibit pertama kali. Salah satu kenikmatan surabi khas Jawa Barat ada pada kelezatan kinca atau saus pendampingnya. Cara membuatnya gampang kok. Rebus daging buah jeruk dalam air mendidih, lalu tambahkan gula merah. Kinca jeruk yang ini gak cuma manis yo, tekstur jeruknya yang masih terasa membuat rasa kincanya unik. Pokoknya suger tenan. Saus kinca seperti ini juga cocok untuk campuran fla puding atau pendamping ketan yo. Untuk adonan serabi, sederhana aja yo. Tepung beras dicampur dengan santan kelapa. Supaya lebih menarik, bisa ditambah daun pandan sebagai pewarnanya. Daun ini gak cuma jadi pewarna alami, tapi juga bisa menambah aroma khas serabi. Bonusnya, daun pandan juga mampu menetralisir racun dan menambah nafsu makan. Asik toh? Wis, beres iki, tinggal dicetak wae. Wah, ini yang bikin surabi makin khas. Cara mematangkannya pakai tungku tradisional. Sekali cetak butuh waktu sekitar 7-10 menitan. Cepet toh? Wih, hasilnya lebih cantik dari yang aku bayangkan yo. Siraman kinca jeruk Cikoneng ini bikin tambah ngiler yo. Ditambah lagi aromanya. Beratnya hari ini terbayar lunas dengan lezatnya serabi siram jeruk Cikoneng. Pak, Dul, Teh, ini surabi banjur jeruk Cikonengnya udah jadi. Oh, udah jadi ini. Iya. Langsung makan aja. Silakan boleh. Boleh, Pak. Ayo, rame-rame kita makan. Langsung aja. Silakan, Teh, boleh dulu. Tekstur lembut surabi dan kinca jeruk Cikoneng yang manis gurih membuat nggak bisa berhenti nyendok iki. Jadi pengen nambah terus.